Nah, ini nanti template-nya bisa diunduh di web pendataan ya. Ini mohon nanti tidak perlu di-share-share ke grup WA lagi ya, karena nanti template masing-masing sekolah itu akan berbeda. Jadi ketika mendownload template, sudah ada data siswanya. Yang sekolah siswanya 100, otomatis ada isinya 100. Sekolahnya ada 200 siswa, otomatis ada isinya 200 siswa. Dan nanti juga ada kolom unik ya yang tidak bisa digunakan oleh peserta lain, sehingga kalau digunakan peserta lain ya nanti datanya tidak update. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini sekolah mendownload, kemudian mengisi dan menguploadnya kembali langsung kita menggunakan satu pintu yaitu website pendataan. Nah, di sini yang beda lagi adalah sekolah dapat mengunduh, mengisi, dan mengupload kembali template tersebut lebih dari satu kali. Sampai kapan? Sampai batas cut off ya. Jadi nanti kita harapkan misalnya sekolah awalnya mungkin mempunyai ruangannya mungkin 2 ya, mungkin ruangannya 2. Kemudian baru seminggu kemudian ada info bantuan datang, sehingga nanti mungkin bisa 3 ruangan, sehingga otomatis harus merubah mapping. Silahkan nanti Bapak Ibu langsung download template mappingnya lagi, langsung dirubah di sana. Kemudian langsung upload kembali. Jadi nanti tidak perlu mengontak tim teknis untuk melakukan riset ya. Nah, kemudian ini juga terkait dengan nilai. Nanti sekolah mengisi nilai juga menggunakan template tersendiri yang terpisah ya. Kalau di tahun sebelumnya template data siswa dan nilai itu jadi satu, tapi untuk tahun ini template-nya nanti kita pisahkan. Sama prosesnya nanti tinggal di-download pada web pendataan, kemudian diisi dan di-upload kembali. Nah, masih sama juga, sekolah bisa mengunduh, mengisi, dan mengupload lebih dari satu kali sampai tanggal cut off nilai ya. Kalau yang tadi pendataan itu ada cut off pendataan, kalau nilai ini ada cut off nilai. Nah, tanggal cut off nilai ini bisa berbeda dengan cut off pendataan. Jadi bisa berbeda atau bisa sama ya. Jadi nanti kita dari tim teknis juga ini masih belum final tanggal-tanggal cut off-nya. Tapi yang jelas harapan kami kalau untuk yang nilai kan karena kepentingannya untuk PPDB mungkin masih bisa direvisi meskipun ASPD sedang berjalan ya. Harapan kami ketika tadi proses PPDB sudah tidak ada nilai yang bermasalah. Kalaupun masih ada yang bermasalah, ya kebangetan. Oke, kita langsung saja ke website pendataan. Tampilannya kurang lebih seperti ini, tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di sini mungkin untuk bagian progres pendataan sudah terupload ya, karena kita melakukan menyedot data massal dari server Pusdatin sehingga nanti statusnya sudah mengupload semua. Jadi jangan kaget. Nah, kemudian seperti ini menu berikutnya adalah data peserta. Ini data yang kami dapatkan dari Pusdatin ternyata kurang komplit ya, kurang komplit dalam arti di sini ada satu kolom yaitu kolom rombel yang ternyata tidak ada. Jadi datanya gelondongan ratusan dari sekolah nanti kita sudah pisahkan per NPSN. Jadi nanti di sekolah Bapak Ibu isinya banyak diurut abjad dari A sampai Z campur kelasnya ya. Jadi mungkin kelas 9A, 9B, 9C posisinya nanti tidak urut. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengurutkan ya, tenang saja nanti Bapak Ibu bisa mengurutkan menggunakan template mapping ya, template mapping. Nah, jadi ini kurang seperti ini nih. Di sini ada tombol edit ya, tombol edit nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengubah salah satu data ya, misalnya ada data siswa yang mungkin sudah Bapak Ibu sudah melakukan verval di verval PD sudah di verval, sudah di approve, tapi di Pusdatin belum berubah. Nah, silakan nanti Bapak Ibu edit manual di sini ya, karena kan servernya verval dan server Pusdatin ini
mungkin berbeda fisik sehingga tidak langsung sinkron, atau nanti faktor apa kurang tahu, bisa jadi kemungkinan tidak langsung update. Jadi kalau memang Bapak Ibu memerlukan editing data manual, silakan di sini kami fasilitasi. Nah, ini misalnya tombol editnya diklik, nanti akan muncul kolom untuk mengubah isian data siswa. Nah, di sini juga bisa mengubah rombel. Tapi kalau Bapak Ibu mengubah rombel melalui menu ini, nanti satu persatu, ya, kalau siswanya 200 capek nanti ya. Kalau siswanya 50 mungkin masih oke lah. Oke. Nah, kita langsung saja di menu mapping ini, nanti kita sediakan tombol untuk generate file mapping ya, generate dulu. Di sini silakan klik. Kemudian setelah klik nanti diisi, kemudian diupload melalui tombol ini, update data. Nah, kurang lebih isiannya seperti ini. Oke, ini tipsnya adalah seperti ini. Karena tadi datanya tidak urut berdasarkan rombel, maka nanti silakan Bapak Ibu yang pertama diisi adalah kolom rombelnya dulu ya. Kolom rombelnya silakan diisi nama rombel. Jadi misalnya 9A, 9B, 9C, 9D, dan seterusnya sampai selesai. Kemudian di sebelah atas itu di nama kolom itu ada opsi untuk sortir ya, ada opsi untuk mengurutkan. Nah, silakan nanti disortir sehingga setelah Bapak Ibu mengisi rombel kemudian disortir, maka otomatis datanya akan mengurut berdasarkan rombel dan berdasarkan nama. Nanti itu setelah urut berdasarkan rombel, Bapak Ibu bisa lebih enak mengisi ruang dan sesinya. Untuk pengisian ruang dan sesi tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Silakan untuk nomor ruang diisi nomornya saja, misalnya ruang 1, ruang 2, ruang 3, dan seterusnya. Kemudian untuk sesi hari 1, sesi hari 2, sesi hari 3, sesi hari 4 juga silakan diisi 1, 2, 3, 1, 2, 3 seperti itu. Mau hari 1 sampai hari ke-4 sama semua silakan, atau mau diselang-seling supaya mungkin asas keadilan ya silakan. Silakan nanti berkonsultasi dulu dengan pihak pejabat sekolah. Oke, nah nanti setelah tadi file Excel-nya diisi dan diupload, nanti otomatis akan muncul nama-nama data siswa di sini. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu berhasil mengupload mapping, nanti di daftar ruang otomatis akan menggenerate sejumlah ruang yang tadi Bapak Ibu isi di file mapping. Jadi misalnya tadi Bapak Ibu mengisi sampai 2 ruang, nanti di sini juga sama ya, muncul 2 ruangan. Silakan nanti ada icon edit ya, silakan diklik, kemudian diisi nama ruangannya, kemudian klik simpan ya. Setelah klik simpan tidak langsung muncul, nanti perlu browsernya di-refresh terlebih dahulu ya. Jadi ini step-stepnya 1 2 3 4 urut. Nah, setelah Bapak Ibu tadi melakukan mapping ya, setelah melakukan mapping, setelah dirasa oke, tidak ada perubahan-perubahan lagi, maka nanti Bapak Ibu silakan melakukan generate data ujian. Nah, di sini kami mewanti-wanti supaya tidak sembarangan mengklik tombol ini. Ya. Bahkan untuk saat ini tombolnya juga masih kami nonaktifkan. Mungkin nanti menjelang pelaksanaan kalau memang dirasa sudah saatnya Bapak Ibu menggenerate data, nanti kita aktifkan ya. Karena pengalaman sebelumnya tombol ini kita aktifkan sejak awal, ternyata beberapa Bapak Ibu itu ada yang kreatif ingin mencoba dan pada akhirnya minta reset ya. Jadi kita di sini nonaktifkan terlebih dahulu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu berkonsultasi dulu dengan pejabat sekolah ya, terutama dengan kurikulum, dengan Sarpras nanti untuk mengisi mapping ruang dan sesinya. Di pokoknya
sebelum Bapak Ibu klik generate data, datanya itu sudah fix ya, data sudah fix. Oke, menu berikutnya di sini ada ini juga sebelum klik generate ini ya, nanti juga Bapak Ibu silakan pastikan dulu, terutama untuk sekolah yang menumpang, itu pada bagian dashboard nama sekolahnya sudah muncul. Nama sekolahnya sudah muncul. Kalau masih seperti ini, menumpang tapi datanya tidak ditemukan, Bapak Ibu jangan klik generate dulu ya. Terutama ini yang menumpang, jangan klik generate dulu. Silakan nanti dimasukkan dulu kode sekolah induknya, caranya nanti di slide berikutnya. Pokoknya ini dulu ya. Pokoknya kalau di dashboard masih seperti ini, masih belum ditemukan, Bapak Ibu untuk yang menumpang, jangan klik generate dulu. Kemudian untuk surat pernyataan ini untuk semua sekolah, pastikan sudah mengupload semuanya ya. Nah, kemudian di sini definisi menumpang itu apabila sekolah SMP MTS Bapak Ibu melaksanakan ASPD-nya di sekolah yang sama-sama SMP atau MTS lain ya. Jadi apabila misalnya sekolah SMP atau MTS tapi melaksanakannya di sekolah lain tapi SMK atau SMA mungkin satu yayasan ya, maka itu dianggap mandiri ya. Jadi yang disebut menumpang ini adalah sesama SMP karena kan nanti jadwalnya bareng. Kalau misalnya beda jenjang SMP, SMK, SMA, SMK, mereka mungkin jadwalnya bisa kita bedakan. Jadi sekolah SMP MTS ini hanya pinjam infrastruktur seperti itu ya, maka itu dianggap mandiri. Nah, ini tadi kalau sudah melakukan generate data ujian, maka akan muncul kode-kode proktor dan juga nanti menu untuk cetak kartu login dan daftar hadir. Nanti juga ada menu untuk download DNT ya, untuk download DNT. Nanti untuk DNT silahkan dicetak, kemudian ditandatangani kepala sekolah dan distempel. Nah, untuk DNT nanti di-download, dicetak, dan distempel sekolah, kemudian dikumpulkan secara kolektif ya. Nanti untuk info pengumpulan ini akan kita informasikan lebih lanjut melalui grup-grup PA. Tapi yang jelas nanti stepnya seperti ini, dikumpulkannya secara kolektif saja. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu memang ingin main, misalnya yang dari jauh ingin main ke kota itu ya silahkan ya. Kita tidak melarang, tapi kita himbauannya adalah kolektif saja. Nah, di sini nanti ada menu data peserta ujian. Ini digunakan untuk mengecek data sebelum Bapak Ibu melakukan sinkronisasi ya. Sebelum melakukan sinkronisasi, cek dulu jumlahnya sudah sesuai ya. Jumlahnya sudah sesuai. Nah, terutama sekolah yang ditumpangi oleh sekolah lain. Nanti pastikan data sekolah lain sudah muncul pada menu data peserta ujian ini. Nah, jadi silakan nanti untuk yang ada yang menumpang dan ditumpangi, silakan nanti komunikasinya kami harapkan secara intens ya, jangan mungkin misalnya yang sekolah menumpang langsung melemparkan tanggung jawab ke sekolah induk terima beres itu. Kalau bisa ya tetap sekolah yang menumpang juga aktif ya, karena pendataan juga tetap masih dilakukan oleh sekolah masing-masing. Nah, kemudian ini adalah menu DKN rapor ya, tadi sudah kita bahas. Menu ini digunakan untuk mengupdate data nilai rapor ya. Kita tahun ini terpisah template-nya, Bapak Ibu bisa download langsung di menu ini DKN. Di sini di masing-masing siswa juga ada tombol edit. Misalnya mungkin ada 1 atau 2 siswa yang perlu direvisi nilainya, silakan bisa menggunakan tombol itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengupdate nilainya secara massal atau banyak, silakan nanti menggunakan
template DKN, ya, daftar kumpulan nilai. Nah, ini bentuknya seperti ini. Silakan diisi dengan benar, ya, dengan baik. Kalau yang menggunakan misalnya e-rapor juga silakan pastikan e-rapornya sudah nilainya sudah sesuai dulu, ya, karena untuk yang menggunakan e-rapor bisa jadi ada kasus Bapak Ibu mapel sudah mengupdate nilainya, tapi ternyata mungkin kurang ngeklik atau kurang klik apa gitu sehingga yang di admin itu nilainya belum berubah. Itu kasus seperti itu bisa terjadi. Nah, sehingga nanti di sini juga diperlukan kecermatan. Silahkan nanti di sekolah juga membentuk tim verifikasi nilai, ya, supaya tadi pada saat PPDB sudah tidak ada lagi kasus-kasus nilai yang keliru. Nah, kemudian file DKN ini juga nanti silakan kalau sudah yakin, ya, sudah yakin atau setidaknya setelah cut off itu silakan dicetak, ditandatangani kepala sekolah dan distempel, kemudian dikumpulkan secara kolektif ke Disdikpora DIY untuk info pengumpulannya lebih lanjut. Nah, ini berikutnya adalah profil sekolah. Di profil sekolah, Bapak Ibu di sini bisa yang pertama mengupload surat pernyataan, ya. Surat pernyataan kita sudah sediakan template-nya, ya, intinya siap menjalankan ASPD ini dengan penuh integritas, ya, kurang seperti itu. Nanti silakan filenya nanti bentuknya template-nya Word, nanti silakan diisi, ditandatangani kepala sekolah, distempel, kemudian dikonvert ke PDF, ya. Silakan di-scan atau di cam scanner, ya. Nanti kalau sudah bentuk PDF baru diupload ke web pendataan. Nah, kemudian untuk yang pelaksanaannya menumpang, nah ini harap diperhatikan, nanti ini ada kolom pelaksanaan di sini. Apabila sekolahnya menumpang, pada kolom pelaksanaan tadi diganti menjadi menumpang, ya. Jadi pada kolom pelaksanaan diganti menumpang, kemudian scroll ke bawah, klik simpan, ya. Nah, setelah diklik simpan, nanti di sebelah kolom menumpang tadi akan ada kolom baru. Nanti silakan Bapak Ibu isikan dengan kode ANBK sekolah induk, ya. Kode ANBK sekolah induk. Kemudian klik simpan lagi. Jadi alurnya seperti itu untuk yang menumpang. Jadi yang pertama diganti dulu, dipilih menumpang, kemudian simpan. Kemudian muncul kolom, silakan diisi kode ANBK sekolah induk, kemudian klik simpan lagi. Kemudian klik menu dashboard. Klik menu dashboard, pastikan nama sekolah induk sudah sesuai, ya. Jadi misalnya menumpang di sekolah A, ya di situ munculnya harusnya A. Jangan sampai misalnya tadi ternyata salah ketik, maunya menumpang di sekolah A tapi mungkin ngantuk, ngetiknya malah keliru kode sekolah B yang dimasukkan, sehingga di dashboard munculnya sekolah B. Kalau seperti itu, ya tinggal diubah saja, tinggal diubah menjadi kode sekolah A, kemudian simpan lagi. Seperti itu. Nah, di sini masih kita tegaskan kembali, sekolah yang berbeda pesanan,nya di sekolah yang berbeda jenjang, maka dianggap mandiri. Oke, kurang lebih seperti itu. Oke, ini sudah habis slide-nya. Baik, Bapak Ibu, demikian terkait dengan pendataan ASPD, baik pendataan calon peserta maupun pendataan nilai raportnya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih belum jelas ingin ditanyakan, kami beri waktu kesempatan untuk bertanya. Silahkan. Saya Mas Ari. Mas Ari. Halo, halo. Ya. Mau tanya Mas Ari. Oke. Oh. Saya dari SMA Negeri 2. Sebentar, Pak, sebentar. Oke, sebentar. Ini saya ini dulu aja.
Bentar. Ya, silahkan Pak. Oke, jadi semenit kedua, Mas Ari. Halo? Ya, Ya. ya. Ini Mas, berkaitan dengan pendataan, setelah kami itu kan penyelenggara sekolah SKS. Nah, data pesertanya kan itu ada yang 4 semester dan ada yang 6 semester. Nanti berkaitan dengan nilai rapot juga. Jadi rapotnya nanti ada yang kelasnya itu yang SKS itu hanya 4 semester. Nah, kemudian tadi barusan saya buka di data di pendataan itu, web pendataan itu ternyata hanya baru terdata 229. Tempat saya itu ada 262. Nah, ini bagaimana untuk data ini yang belum masuk bagaimana? Pesertanya belum masuk. Nah, itu data yang ditampilkan sekarang itu cut off kapan gitu. Kalau data yang di Perpal PD dan data yang di dapat di kami itu sudah kelas 9 itu sudah full jumlahnya, tetapi kok di pendataan itu yang sekarang masih kok hanya terdata jumlahnya sekian 220. Nah, ya, kalau Pak Opo ini data belum fix atau bagaimana untuk datanya? Itu sementara dulu Mas Ari pertanyaannya. Terima kasih. Oke, langsung ditanggapi saja ya. Untuk data yang belum masuk, nanti kita koordinasikan kembali dengan Pusdatin ya. Karena ini kemarin data bulan, saya lupa. Data akhir Maret kalau nggak salah kemarin ini, data akhir Maret. Dan juga karena SKS ya, jadi biasanya tuh yang kalau kita menggunakan sinkron jalur biasa itu yang diambil itu data kelas biasanya, jenis rombelnya itu kelas. Tapi kalau ini mungkin karena jenis kelasnya SKS, jadi mungkin ada perlakuan khusus. Oke, Ya, nanti kita upayakan supaya datanya bisa semua. Oke, pokoknya nanti Bapak Ibu di sekolah istilahnya menerima datanya yang matangan saja langsung dari Pusdatin. Kemudian tadi terkait raportnya itu berbeda nggak Pak atau bagaimana? Iya, ya rapotnya hanya 4 semester. Kalau nanti kalau semester ini kan belum, yang semester terakhir kan belum, berarti hanya 3 semester. Yang lainnya kan 5 semester. Biasa. Nanti bagaimana untuk pengisiannya dan. Tapi untuk jumlah mapel bahasa Inggris, IPA, IPA, Oh, itu matematika lengkap. tetap ada nggak? Ada. Ya maksudnya mungkin nanti tetap ini saja, nanti tetap diisi. Nanti kalau datanya sudah masuk, tetap diisi seadanya dulu saja. Yang penting data masuk dulu, kemudian nanti data tersebut kan nanti yang mengolah kan tim PPD, Pak. Oh, iya. Jadi kita di web pendataan kita hanya untuk menampung data dulu. Nanti kalau misalnya semesternya tidak seperti kelas reguler, ya pokoknya isi data apa adanya dulu, sehingga nanti kan kita juga menyampaikan ke tim PPDB bahwa sekolah ini adalah jenis rombel SKS yang mana jumlah semesternya berbeda dengan reguler, sehingga mungkin mereka nanti juga akan merumuskan sendiri ya. Tim PPDB akan merumuskan sendiri bagaimana perlakuannya. Tapi yang jelas nanti karena kolomnya masih sama, ada 4 mapel, ya diisi semuanya dulu aja sesuai apa adanya, Pak. Itu untuk template-nya. Ya. Sedangkan untuk datanya menunggu Pak. Jawaban kami saat ini menunggu dulu. Terima kasih dari Bapak SMP 2 Yogyakarta, Bapak Didik itu. Itu mungkin dari tempat lain, monggo. Ya, Mas Ari mau tanya, Mas Ari. Ya, Mas Ari mau tanya. Halo, ini dari yang mana? Dari Satu Ngelipar kami. 3 pertanyaan, Pak. Yang pertama untuk mungkin bisa di-share-kan web pendataannya. Kemudian
username dan passwordnya itu apakah sama dengan tahun kemarin atau nanti baru? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan kami untuk deadline atau cut off pendataan untuk mapping itu kapan? Kemudian deadline atau cut off untuk pendataan nilai rapor itu kapan? Karena terus terang kami itu sudah kepingin mudik, Pak. Sudah cuti bersama besok. Jadi sebisa mungkin kami itu pengennya juga bisa menikmati cuti bersama dengan perasaan yang lega, tidak ada beban apa-apa. Terima kasih, Pak. Ini juga mungkin langsung ditanggapi saja karena tidak sulit ya. Yang pertama, username password pendataan itu masih sama seperti tahun lalu menggunakan kode ANBK dan NPSN ya. Tuh. Tapi kemungkinan nanti kita di web di menu profil itu kita rencana tambahkan sebuah kolom nanti untuk mengganti password. Karena ketika menggunakan password masih default NPSN ini sangat mudah diketahui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi barangkali mereka ingin ngintip-ngintip atau apa data di sekolah Bapak Ibu supaya nanti hal itu tidak jadi. Kami nanti sepertinya akan menambahkan sebuah kolom untuk mengganti password. Tapi untuk saat ini, untuk pada hari ini itu masih standar menggunakan kode AN dan NPSN ya, itu untuk akunnya. Kemudian terkait dengan cut off, yang jelas ini setelah Lebaran kayaknya ya. Yang jelas setelah Lebaran, cuman Lebaran H+ berapa kami juga belum bisa memastikan. Oke, pokoknya tenang saja Bapak Ibu, di sini ini kami memberikan sebuah THR kepada Bapak Ibu ya. Tugas hari raya. Tugas hari raya. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat liburan jangan santai. Oke, ya, hujan saja. Jadi, pokoknya liburan nanti silahkan Bapak Ibu menikmati liburannya. Kami juga dari tim teknis punya keluarga juga ingin menikmati, tidak ingin diganggu dengan aktivitas reset-reset seperti itu. Untuk cut off nanti kita info lebih lanjut melalui grup WA. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan grup WA, silahkan sering-sering dilihat ya, sering-sering dilihat. Kemudian ketika akan bertanya itu kalau bisa Bapak Ibu scroll dulu ke atas ya, mungkin ya beberapa postingan, mungkin 50 postingan atau mungkin misalnya agak siang ya mungkin scroll mungkin percakapan pagi, misalnya pagi tadi ada info apa, sehingga tidak terjadi menanyakan pertanyaan yang baru mungkin 2 atau 3 chat di atas tanya, kemudian tanya lagi di bawahnya. Itu kan kelihatan banget nggak baca grup. Ya Bapak Ibu jangan sampai seperti itu banget ya. Kami harapkan Bapak Ibu juga aktif di grup, minimal silent reader ya, benar-benar di-read dulu ya, jangan langsung ke kolom teks kemudian mengetik dan kirim ya. Jadi kalau bisa scroll dulu. Nah, kemudian juga ini untuk himbauan Bapak Ibu yang lain ya, mungkin untuk guyonannya juga mungkin dikurangi ya, karena biasanya chat yang penting itu ketumpuk dengan guyon dari Bapak Ibu. Guyon itu boleh-boleh saja, tapi mungkin ketika tidak ada info penting ya, Tapi kalau misalnya tadi baru ada info penting, kalau bisa Bapak Ibu menahan diri supaya jangan guyon dulu ya. Atau mungkin yang punya akses admin bisa mengubah audien itu silahkan di mute dulu supaya hanya admin yang bisa posting. Jadi peserta yang lain itu benar-benar bisa melihat informasi yang ada di grup. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Ini Pak Ari, pertanyaan. mau bertanya Pak dari PKBM Liveway. Dari PKBM, sebentar. Saya Kartika Pak dari PKBM Liveway mau menanyakan terkait pendataan. Ini kan kami sudah coba buka webnya. Dan di data peserta didik kami itu
jumlah muridnya bercampur dengan yang kelas 6 dan PAUD, Pak. Sedangkan di edit itu tidak ada akun tools untuk hapus. Itu gimana ya, Pak, solusinya? Ya. Jadi tadi kuncinya di atas ya. Kita sudah menyebutkan di atas mana tadi? Nih. Bukan. Ini pakai laptop spek standar, jadi lola. Nah, Disdikpora mengambil data peserta didik tingkat akhir dari Pusdatin. Ya, sepertinya Pusdatin ini ngirimnya terlalu lengkap. Tadi ada yang kurang lengkap karena ternyata jenis kelasnya SKS nggak masuk. Ternyata sekarang ada yang kelengkapan data akhir tingkat akhir kelas 6 masuk. Dari PAUD, Oke, Pak, nanti, TKB, terus kelas 6 sama kelas 9-nya masuk semua. Ya. Oke, nanti kita nanti ini siapa? Mbak ya, berarti Mbak atau Ibu ya? Nanti japri saja supaya nanti kita soft delete dulu supaya tidak muncul di akunnya Bapak Ibu ya. Jadi ini kasuistik karena tidak semua, atau bahkan mungkin ini juga di PKBM yang lain bisa saja seperti ini ya kasusnya ya. Bisa saja ini di PKBM yang lain yang memfasilitasi jenjang ulia juga mungkin itu juga bisa terjadi muncul seperti ini. Oke, pokoknya nanti untuk yang PKBM akan kita cross check kembali. Kalau bisa nggih, nanti yang Bapak Ibu dari PKBM yang pertama mendownload template-nya dulu, kemudian mungkin mengirim kepada kami mungkin yang tidak harus ikut SPD SMP ini mungkin silakan di blok warna merah atau apa supaya kami bisa mengetahuinya. Mungkin seperti itu saja. Makasih ya, Pak. Oke, jadi nanti silakan di-download dulu template-nya, kemudian sampaikan kepada kami yang tidak perlu ikut SMP ya, maksudnya yang jenjangnya bukan SMP silakan nanti ditandai ya, mungkin dengan warna yang mencolok merah atau biru mungkin seperti itu. Oke, iya. Terima kasih, Pak. Oke. Misi Pak Ari mau tanya Pak dari SMP 5. Oke, sebentar guys, saya catat dulu tadi. Data tingkat akhir SD dan PAUD ikut masuk. Oke, sekarang SMP 5. Dari SMP 5, Pak. Ya, Pak Tardi, napa sinten iki? Bukan. Oh, bukan. Pak. Oke, monggo pripun, Pak? Ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, tadi saya sudah cek di webnya, itu jumlah siswanya kita masih kurang, Pak. Mungkin sama dengan kasus dari SMP 2, ada yang siswa dari SKS atau yang 4 semester. Oke. Tapi di SMP 5 sendiri ada kelas SKS tidak, Pak? Ada, Pak. Ada juga. Oh, oke. Ada 1 kelas. Sama. Ada kelas SKS data belum masuk. Oke, ini untuk yang pertanyaan-pertanyaan yang sama, berarti lebih jawabannya sama, nanti kita untuk data yang belum masuk kita koordinasikan lagi karena kemarin hanya sebentar sih dibukanya itu servernya, jadi ketika kita sudah download data ditutup lagi. Pak. Jadi kita yang kedua, Pak, tidak bisa sembarangan bladas bludus itu nggak bisa. Yang kedua Pak, ini jadi ada satu siswa kami itu yang pindahan dari luar negeri, Pak, dari Inggris kalau nggak salah. Itu untuk nilai semester pertamanya bukan berupa angka tapi berupa huruf. Itu bagaimana nggih anunya nanti? Pindahan dari luar negeri ya. Luar untuk nilai semester pertamanya itu nilainya bukan berupa angka, bukan tapi nilainya berupa huruf. Nah, itu nanti bagaimana untuk memasukkan di sistemnya. Itu Pak, sekolah SILN atau bagaimana? Itu sekolahnya kurang paham sih Pak, tapi dari luar negeri. Jadi untuk
nilainya itu bukan nilai berupa angka, bukan angka Nggih, bulan, nggih, tapi nggih. berupa huruf kayak Nggih, deskripsi ya sama paham. matematika itu loh, Pak. Ya, Kayak nilai nggih, 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 ya. A+, gitu, seperti itu. Ya. Berarti mungkin entah itu memang benar-benar sekolah luar negeri, maksudnya sekolahnya milik luar negeri sana, atau mungkin sekolah Indonesia yang berada di luar negeri, kurang tahu juga. Nilainya bentuknya huruf, nggih. Nanti mungkin konversi ya, menggunakan konversi nanti. Kalau dari kami sendiri, tim teknis ASPD, kita belum punya regulasinya terkait konversi, jadi mungkin nanti kita koordinasikan dulu dengan tim PPDB ya, atau mungkin nanti Bapak dari SMP 5 ini juga mungkin menanyakan ke tim PPDB terkait konversi ini ya, konversi nilai ini. Oke. Oke, berarti kita tanyanya ke Dipora nggih, Pak, atau kemana? Ya, Dipora. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, baik, mungkin ada yang lain ini, atau sudah dirasa cukup? Izin bertanya Pak, mohon maaf. Oke, silakan Bapak dari Prananto dari SMP 2 Bantul. Pak Prananto dari SMP 2 Bantul. Oke, sebentar. Ini laptop saya bundet. Sebentar. Masih. SMP 2 Bantul. Pertanyaannya? Ini Pak, mohon maaf. Kelebihan siswa itu nanti cara mendeletnya itu kok saya cari nggak ada di web pendataan. Kelebihan siswa karena bagaimana? Sudah keluar atau bagaimana, Pak? Iya, ada yang keluar. Untuk yang keluar itu sudah dikeluarkan dari Dapodik? Sudah. Oke, jadi nanti ini aja Pak, nanti Bapak bisa cetak surat bukti keluarnya ya, dicetak kemudian nanti. Maksudnya ya kami delete bisa saja, cuman kan delete kan harus ada buktinya gitu loh. Jadi kalau asal delete nanti ternyata siswanya belum keluar, siswanya dianggap sudah keluar tapi masih ada di Dapodik, kan memang ada beberapa sekolah yang punya kebijakan seperti itu. Jadi siswa yang mungkin masih ada kewajiban di sekolah yang belum ditunaikan itu belum dikeluarkan dari Dapodik ya. Jadi kalau memang sudah dikeluarkan dari Dapodik ya silakan nanti itu buktinya dilampirkan saja, nanti silakan kontak ke kami tim teknis supaya kami bisa mendelete data ya. Nanti suratnya soft copy apa disampaikan ke Dipora provinsi langsung ya Pak? Dua-duanya lebih bagus Pak. Jadi untuk yang soft copy itu nanti biar eksekusinya lebih cepat, nanti untuk hardnya nanti untuk arsip ya, untuk arsip di Dipora. Jadi nanti jangan sampai terjadi orang tua menuntut kenapa siswanya tidak bisa masuk ke sistem karena kita sudah mendelete ya, ternyata tidak ada buktinya, kan nanti kita sendiri yang repot. Tapi kalau ada bukti ya kita bisa membela diri kita ya, seperti itu. Terima kasih Pak. Mohon maaf. Halo. Keluar. Halo. Mohon maaf Pak, ini kami dari SMP 1 Pandak. SMP 1 Pandak. Ya, ini kami ngecek di pendataan. Ini kok banyak siswa yang double ya Pak. Jadi siswa kami kan jumlahnya seharusnya kan 222. Tapi di pendataan
jadi 238. Jadi ada beberapa anak yang namanya double. Nah, ini kalau solusinya bagaimana ya, Pak? Oh, yes. Oke, nanti kita cek dulu apakah memang double, datanya double, atau bisa jadi kan ini tuh biasanya sering juga terjadi ketika pada saat awal ya, pada saat pendataan ke Dapodik, itu mungkin yang dari jenjang MI ya kalau nggak salah, itu mungkin kalau dulu itu bisa terjadi nginputnya itu ternyata double-double, tapi sama dinas di-approve semua. Itu kan dulu itu ada kasus seperti itu. Jadi pada tahun 2011-an itu kan tidak ada verifikasi NIK ya, ketika menginput itu tidak ada verifikasi NIK, sehingga terjadi data double, datanya nginputnya mungkin kita nginputnya satu, tapi ketika klik simpan mungkin server pusdatin sedang ngadat atau bagaimana, ternyata di sana munculnya juga double-double. Nah, kemudian dari dinas nge-approve-nya juga di-approve semua, sehingga terjadilah ketika sinkronisasi masuk ke Dapodik itu datanya juga sama. Jadi maksudnya datanya namanya sama, kemudian dikeluarkan kan seperti itu. Jadi ya nanti kita cek dulu apakah UUID-nya memang beda atau sama. Kalau misalnya sama, ya berarti kita tinggal delete. Tapi kalau memang berbeda ya nanti silahkan nanti kita minta UUID yang benar itu yang mana gitu. Jadi kan nanti mungkin bisa pakai menu ini ya, di Dapodik itu ada unduh daftar PD. Iya. Unduh daftar PD, di situ ada UUID enggak ya? Saya lupa. Ya pokoknya nanti kita cross check juga. Derek nanti dicek Pak untuk SMP 1 Pandak. Banyak yang double. Ngaten Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Monggo ini masih ada tidak ini Bapak dan Ibu? Selamat siang, Pak. Silakan langsung. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Nawan dan Pak Ari. Mohon izin bertanya. Hanya mengulang informasi dan memastikan. Tadi sudah disampaikan bila terjadi ditemukan edit data atau salah data, berarti ada 2 langkah, yaitu yang pertama tetap membetulkan di Dapodik aplikasi, dan yang kedua membetulkan di webnya SPD ya Pak ya. Biar kalau hanya mengandalkan di Dapodik nanti tidak berubah di web SPD. Jadi bila terjadi edit data harus melakukan 2 langkah yang tadi. Apakah betul seperti itu Pak? Terima kasih Bapak. Ya, jadi untuk menegaskan saja. Jadi untuk misalnya ada data siswa yang salah kan harus di verval ya, harus di verval. Nah, setelah data di verval itu kan alur untuk supaya masuk ke servernya yang kita minta ke Pusdatin, kemudian sampai turun ke Disdikpora kan mungkin lama Pak. Bisa saja cepat, bisa saja lama. Pahit-pahitnya kan lama. Untuk ngawekani kejadian tersebut kan jadi di verval PD diedit, kemudian di web pendataan SPD juga diedit. Meskipun misalnya nanti dua-duanya sudah diedit, kemudian nanti
server ASPD kita sinkronkan kembali kepada Pusdatin. Ya kan nanti tetap hasil akhirnya juga sama, Pak. Hasil akhirnya sama. Jadi ketika di server Pusdatin data sudah berubah, ya otomatis data di web pendataan SPD sudah mengikuti. Ya, seperti itu. Tapi misalnya ya, di Verbal PD sudah berubah. Kemudian ASPD, server ASPD kita sinkron ke Pusdatin. Ternyata yang di Pusdatin ini belum berubah, sehingga Bapak Ibu sudah mengubah di server ASPD malah balik ke data semula ya, misalnya terjadi kasus seperti itu. Ya silakan nanti Bapak Ibu klik edit lagi ya. Jadi ya pokoknya kita ini adalah semuanya buatan manusia, tidak ada yang sempurna, tapi masih banyak berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Yang kami harapkan dari Bapak Ibu ya pokoknya kita memaklumi kondisi yang ada saja. Ya, sekiranya perlu diedit itu aja. Tapi yang jelas untuk yang verbal itu perlu diedit supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jangan sampai nanti sudah masuk PPDB temuan masalah lagi, kisruh lagi. Nah, kan seperti itu hal-hal yang kita hindari. Ya, seperti itu, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih atas informasinya. Oke. Halo, izin bertanya. Oke, silahkan. Oke, Ibu. Pak. Dari Montessori Sleman, Pak. Iya, mau izin bertanya, ini apakah nanti akan keluar petunjuk teknis pendataannya ke kami? Karena kebetulan kami sendiri kalau untuk libur lebaran itu kan dari tanggal 20 sampai tanggal 27. Nah, harapannya dalam 2 hari ini kami bisa mengecek dulu website-website apa yang harus digunakan dan juga pengecekan ulang. Nah, untuk hal seperti ini, apakah nanti akan disediakan forum khusus bagi mungkin operator pendataan ataupun nanti di-share ke grup proktor teknisi? Mantan Pak, matur suwun. Oke, terkait dengan langkah teknis ya. Kalau bentuk juknis kalau juknis ASPD itu kayaknya ada, tapi mungkin masih proses di dinas. Tapi kalau yang sekedar hanya mengisi itu nanti kita share ini yang file materi hari ini kita share. Dari Ibu tadi sudah ikut grup proktor teknisi di kabupaten atau belum? Sampun Pak, sampun. Nah, nanti biasanya kita share melalui grup di kabupaten supaya Bapak Ibu bisa membacanya. Tapi ini yang kita share paling ya materi ini yang hari ini, termasuk nanti daftar pertanyaan. Makanya kita ini diketik di sini supaya nanti daftar pertanyaan juga nanti bisa kita munculkan. Jadi supaya Bapak Ibu yang pada saat ini belum bisa mengikuti Zoom ini mempunyai permasalahan yang sama, nanti oh ternyata solusinya begitu. Seperti itu. Oke, berarti intinya itu data terakhir kelas 9 itu diambil dari data Pusdatin gitu ya Pak ya? Betul? Iya. Oke, kemudian tetap untuk webnya tetap ASPD CBD itu ya Pak ya? Iya. Oh ini tadi di slide belum ditampilkan ya. Iya. Oke, mohon maaf, nanti kita tambahkan untuk di slide ini. Kemudian untuk username dan passwordnya menggunakan apa? Ini tadi sudah ditanyakan oleh SMP 1 Ngelipar ya. 1 Ngelipar ini jawabannya. BK itu ya. Nah, ini dia jawabannya. Tadi lupa belum diketik. Apabila ada kelupaan tentang kode AN itu bagaimana Pak? Nanti kami berkomunikasi. Kalau lupa mungkin bisa nanti bertanya ke helpdesk ANBK di tingkat kabupaten. Oke, siap. Thank you.
izin tanya Bapak. Oke, monggo. Ini dari Dharma Bakti data pesertanya kurang 1 ya Pak? Dari SMP Dharma Bakti itu data pesertanya kurang 1, tapi itu pindahan baru. Dharma Bakti. Pindahan baru. Dharma Bakti ya, Dharma Bakti. Siswa pindahan belum masuk. Oke, untuk yang misalnya belum masuk, nanti akan kita usahakan sinkron kembali dengan server Pusdatin. Tapi untuk di Dapodik sudah masuk ya Pak? Sudah Bapak. Oke, kalau di Dapodik sudah masuk ya, kita nanti upayakan untuk sinkron kembali dengan server Pusdatin. Kalau misalnya nanti sampai mendekati hari pelaksanaan masih belum bisa masuk, nanti kita akan menggunakan langkah-langkah input data manual seperti itu. Monggo masih ada atau tidak Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan. Waalaikumsalam Mau tanya Pak, wabarakatuh. dari MTS 6 Bantul. Saya cek tadi di web pendataan, di bagian menu pendataan, siswa ternyata urutnya berdasarkan abjad. Mungkin karena seperti yang dijelaskan oleh Bapak tadi bahwa rombel belum di entry, sehingga siswa itu di menu pendataan masih berdasarkan urut abjad, bukan berdasarkan urut kelas. Terus kemudian saya coba untuk mendownload template nilai DKN-nya. Ya. Ternyata di DKN siswa itu urutannya acak sekali, ya. Tidak urut berdasarkan abjad atau berdasarkan kelas, tapi urutnya berdasarkan acak gitu ya. Enggak urut nama, enggak urut abjad, dan enggak urut kelas. Itu apakah nanti akan disinkron ulang ke Pusdatin oleh pihak Dikpora atau bagaimana Pak? Terima kasih. Untuk urutan yang belum urut atau masih semerawut, nanti silakan Bapak Ibu melakukan mapping dulu ya, mappingnya diisi dulu. Terutama ini kita kasih tips, silahkan rombelnya diisi dulu ya, rombelnya semuanya diisi, misalnya nama Andi 9B, misalnya di nomor urut 1 Andi ini 9B, bawahnya Budi 9A, malah balik-balik, silahkan nanti kolom rombelnya diisi semua dulu, kolom rombel diisi semua, baru kemudian di sorting ya, sortingnya masih di file mapping ini, jadi di file mapping ini kita sudah kasih ini ya, kasih opsi di sini supaya Bapak Ibu bisa melakukan sorting. Nah, ini tanda segitiga kecil di atas ini, nanti silakan diklik aja sort misalnya, atau misalnya nanti Bapak Ibu bisa cari tutorial di YouTube, nanti mengurutkan data berdasarkan kolom apa itu, nanti silakan urutkan berdasarkan kolom rombel dan kolom nama ya. Jadi kalau sudah diurut kolom rombel dan kolom nama, nanti diupload kembali. Nah, nanti setelah diupload itu akan ngurut. Dengan catatan nanti tidak ngewawah ini ya, kolom identifier ini ya, kolom identifier. Oke, jadi mungkin kalau bisa tak demokan sekalian. Ini kuat enggak ya laptopnya ya? Aduh. Misalnya ini. Ya, misalnya ini aja. Ini sharing saya masuk nggak ke monitor Bapak Ibu? Belum Pak Ari. Belum masuk. Belum masuk. Oh, belum. Ya. Oke, sebentar. Sebentar ini. Oke, masih proses loading ya, masih proses loading ini. Oh, aduh.
Oh, ya. Enggak apa. Ini menggunakan, ya ditunggu aja. Ini sedang live menggunakan netbook RAM 4 GB ya. Jadi ternyata sangat lambat sekali. Ternyata. Ini saya sedang membuka file Excel untuk mencoba mendemokan supaya nanti bisa urut. Mohon ditunggu, masih proses loading. Oke, sebentar. Oke, ganti sharing dia. New share. Bentar, new share dulu. Oke, ini. Oke, sudah muncul nggak Bapak Ibu? Sudah, Pak. Jadi ini contoh saja ya, jadi contoh. Ya, sudah. Oke, jadi ketika Ibu mendownload template mapping, itu kan datanya memang urut berdasarkan abjad biasanya. Nah, urut berdasarkan abjad dari A sampai Z. Nanti pertama yang Bapak Ibu lakukan ini adalah memapping ini dulu, karena kuncinya di sini. Nanti kalau di sini sudah urut, nanti yang di DKN pun akan urut. Yes, seperti itu. Jadi misalnya ini nama A ini misalnya dia di kelas 9D misalnya. D. Ini ternyata siswa 9A. Ini misalnya 9A lagi, 9C, 9B, 9A. Pokoknya seperti itu sampai selesai ya, sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, di sini di bagian rombel ini silakan di-sort dulu. Di-sort. Nah, udah gitu aja. Nanti otomatis yang di sini ini misalnya ya, buktinya ini kan nomornya juga langsung berubah. Jadi nanti secara otomatis ini akan ngurut berdasarkan rombelnya, semuanya akan ngurut ya. Nah, setelah itu file yang sudah ngurut ini, oh ya ini juga untuk nomor nanti kita supaya tidak bingung urutkan juga ya, seperti ini. Setelah Bapak Ibu mengurutkan rombel ini, nomor di sini juga silakan diurut. Nah, baru kemudian kalau sudah urut seperti ini, diupload ke web pendataan. Nanti yang di web pendataan akan ngurut juga. Oke, kita ini misalnya ini ya, ini contoh saja, contoh. Nah, ini saya contohkan, saya isi ngawur dulu ya, saya contoh isi ngawur supaya penuh dulu. Ini. Oh, ini 12-an ya.
Oke, jadi nanti Bapak Ibu seperti ini dulu, di nama rombelnya diisi dulu ya, nanti itu kalau sudah diisi semua nanti baru disorting, Oke, seperti ini. Nah, bisa menggunakan ini langsung, nanti disorting seperti ini, atau nanti menggunakan menu ini ya, sort and filter seperti ini, nanti custom sort, nanti disort berdasarkan misalnya ini berdasarkan rombel, kemudian ditambah lagi berdasarkan nama. Nanti seperti ini. Nah, nanti otomatis akan urut berdasarkan rombel dan namanya. Nah, kemudian misalnya seperti ini ya, misalnya kan misalnya ada juga sekolah yang mungkin siswa pindahan ya, misalnya siswa pindahan meskipun namanya A, tapi dia absennya terakhir misalnya. Nah, nanti yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah di-cut satu baris ya. Jadi misalnya ini, misalnya siswa ini ya, misalnya siswa ini dia adalah pindahan dan di presensi dia nomor terakhir. Maka ini perlu di-cut saja, perlu di-cut. Nah, seperti ini. Baru nanti misalnya di terakhir di kelas tersebut baru disisipkan ya, misalnya seperti ini disisipkan. Nah, jadi seperti itu. Pokoknya untuk isian nama atau bahkan yang kode ini jangan diubah. Karena kalau misalnya diubah nanti malah data yang di server pendataan nanti tidak berubah. Jadi kalau mau mengubah ya langsung satu paket, satu kolom, satu baris seperti ini. Kalau misalnya oh ini kalau di misalnya ini di presensi ini kebalik misalnya, ya sudah kita cut seperti ini, kita balik seperti ini. Oke, jadi untuk mengubah seperti itu langsung satu baris ya, jangan diubah hanya namanya saja. Nah, jadi jangan sampai misalnya seperti ini diganti misalnya ke sini. Misalnya ini diganti ke sini. Pengennya pindah seperti ini misalnya. Nah, itu adalah hal yang keliru, tidak seperti itu caranya. Kalau mau mengubah ya langsung seperti ini. Nah, itu merubah nama kalau boleh, sudah Pak? selesai nanti Contohnya kalau namanya merubah nama di web pendataan, Pak. Kalau merubah di sini enggak ngaruh. Oh gitu ya. Oke. Kalau kurang tanda Di menu daftar peserta itu kan ada tombol edit. Nah, silakan diubah di situ. Itu tanda apostrof itu berlaku Pak di sini. Contohnya ada koma atas dulu. Priva I ya. Priva koma. Diterima. Nanti otomatis akan dikonvert menjadi petik 1. Oke. Tanda stop prof nanti akan otomatis dikonvert menjadi petik 1. Atau misalnya nanti belum berubah, misalnya ternyata belum berubah ya nanti silakan Bapak Ibu konfirmasi. Kalau setahu saya sendiri nanti sudah otomatis yang astoprof diubah menjadi petik 1. Jadi seperti itu. Ini kalau sudah ngurut semua seperti ini, ya ini nomornya diurutkan saja lagi 1, 2, 3 seperti ini. Nah seperti ini. Baru silahkan ke langkah berikutnya, nomor ruang, sesi 1, sesi hari 4, sudah selesai disimpan, baru diupload ke web pendataan. Nah, nanti setelah ini web pendataan sudah dilakukan seperti ini, mapping seperti ini, baru Bapak Ibu melangkah ke DKN. Nanti otomatis ketika mendownload DKN, itu insya Allah sudah urut seperti ini. Ya, mungkin itu terkait dengan
triknya ya, trik untuk memapping ya, memapping. Di sini mungkin penjelasannya ternyata kurang bisa diterima. Oke, begitu Bapak Ibu. Tanya Mas. Tanya Mas. Halo, siapa dulu ini? Bentar, saya dulu ya. Ini tadi untuk penggantian nama tadi di mana di webnya itu kalau diseragamkan kapital semua gitu bisa enggak ya? Ya sebenarnya bisa ngedit satu, cuman gini, ini data kan dari Pusdatin. Pusdatin sebenarnya dari Verbal PD. Takutnya kalau di web ASPD ini diseragamkan semua, besar semua, kemudian asinkron dengan server Pusdatin, ternyata kembali ke kondisi semula lagi. Makanya ya kalau maksudnya gini, kalau misalnya ingin merubah jadi besar semua, otomatis di Verbal PD juga harus diubah. Cuma kalau Verbal PD itu diubah hanya besar ke kecil, itu kayaknya bisa nggak ya? Kayaknya dianggap tidak ada perubahan mungkin. Kalau satu lagi ini kan di tempat saya masih ada satu yang bermasalah sampai sekarang kan belum selesai, masih di pengadilan. Namanya itu kurang satu huruf. Kalau nanti tak betulkan di sini nanti kira-kira bermasalah enggak? Pada saat pencetakan ASPD-nya, inilah hasil ASPD. Oke. Untuk mengubah nama konsepnya sama seperti tadi. Jadi di Verbal PD juga diubah, di web ASPD juga diubah. Jadi jangan hanya merubah yang di web ASPD. Karena ya Verbal PD kan belum bisa karena belum ada buktinya, belum selesai di urusan pengadilan soalnya. Oh ya. Ya berarti mungkin nanti Bapak catat aja ya. Jadi ada catatan istilahnya supaya tidak lupa bahwa nama tersebut masih perlu diurus di Verbal PD. Karena nggak takutnya sudah melangkah ke tahapan berikutnya yaitu PPDB. Nanti misalnya data PPDB dengan data ASPD ternyata berbeda juga menimbulkan konflik baru, itu kan hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, untuk sementara kalau hanya bisa merubah di ASPD ya ASPD dulu dirubah. Untuk Verbal PD masih menunggu kelengkapan. Ya, tapi ya kalau bisa diingat-ingat supaya tidak lupa. Siap Mas Ari, makasih. Tanya Mas. Tanya Pak Ari. Ya silahkan rebutan lagi. SMP Negeri 2 Pakem Pak Ari. SMP 2 Pakem bagaimana? Ketika kita sudah mapping peserta, itu kita sudah mengisikan rombel. Setelah itu kita sort, tetapi di nomor urutnya itu harusnya nomor 1 jadi di paling bawah sendiri Pak Ari. Di file Excel-nya atau di file Excel-nya, Pak? File Excel-nya. Oke, kalau di file Excel-nya kan setelah kita sorting nomor urut kan kita ganti manual lagi Pak. Kita edit manual. Jadi untuk nomor yang di depan kolom nomor itu efek dari sortingan kita kan memang otomatis urutannya mengikuti ya, maksudnya mengikuti mungkin yang tadinya di atas sendiri jadi di tengah atau bahkan di bawah. Ya, silahkan nanti diketik manual lagi dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, kemudian tarik ke bawah supaya urut otomatis dari Excel gitu Pak. Kalau untuk nomor urut kita paham Pak Ari. Kemudian yang kami tanyakan itu ketika kita sudah isi rombel, ketika kita sort di rombel juga itu siswanya itu tidak sama seperti yang ada di Dapodik. Jadi siswanya itu harusnya nomor 1 jadi nomor 32 gitu misalkan. Nah, jadi pengennya nomor 1 nggih. Harusnya kan kalau sesuai di Dapodik. Ya, paham. Nah, itu yang baris nomor 32 itu Pak,
di-cut saja, kemudian dipaste di baris satu. Oh gitu. Oke, terima kasih. Iya, di-cut. Siap, Jadi, Pak Ari. jadi di-cut satu baris, taruh paling atas. Oke. Matur suwun Pak Ari. Nggih. Tanya Mas Ari. Halo, bagaimana Pak? Yang kaitannya dengan siswa yang double tadi gimana nih? Maaf tadi putus-putus ya Mas Ari. Putus-putus. Tadi yang sama Pandak 1 tadi. Kasusnya sama Pandak 1. Siswa dulu. Nanti kita akan cek dulu di server ASPD ini, maksudnya data kiriman dari Pusdatin kita cek lagi. Ini tadi SMP 1 Pandak dan berapa ini? Berarti Sanden 2 Mas Ari ada double 1. 2, oke. Dan Sanden 2. Oke, kita di sini kita cek dulu sumber data dari Pusdatin itu bagaimana. Apakah memang benar-benar dari sana datanya double gitu. Ya kalau memang misalnya benar-benar double ya salah satu kita hapus. Siap. Berarti kita nunggu dulu ya Mas Ari. Nunggu dulu. Berarti itu di web pendataan itu NISN-nya juga sama ya Pak ya? Sama Pak, sama Mas. Oke. Nanti berarti kita dari tim teknis akan sweeping juga lah, nanti nyari NISN yang double. Nah, NISN double kalau namanya sama berarti kan kemungkinan memang data double. Tapi kalau NISN sama, namanya beda, sekolahnya beda, itu siap. Itu kasus berarti. Ya, siap. Kita Mas. nanti cek. Ya, matur nuwun informasinya Mas Ari. Tim monggo masih ada tidak Bapak Ibu? Teknis akan sambil itu ya, menunggu kalau ada pertanyaan yang lain, saya berikan informasi tambahan di sini. Jadi Bapak dan Ibu silahkan selesai atau mungkin sekarang cek atau login ke laman pendataan ASPD, kemudian dicek data siswanya. Kalau memang tadi pertama ada yang kasus siswa yang SKS atau akselerasi belum masuk datanya, atau mungkin ada yang siswa pindahan belum masuk datanya karena belum masuk ke APD, atau mungkin ada yang double seperti tadi, silahkan konfirmasi ke kami kalau perlu secara tertulis. Dilampiri bukti-bukti yang ada, misalnya screenshot dari Dapodik atau emisnya, kalau perlu seperti itu. Terus kemudian untuk yang proses-proses pendataan seperti halnya di Dapodik, di emis itu tetap berjalan sesuai. Artinya kalau ada perbaikan data itu silahkan di WD diperbaiki. Jadi data yang ada di ASPD tidak serta-merta dikembalikan saat ini juga ke Dapodik. Nanti dikembalikan ke Dapodik sudah dalam bentuk hasil WPDB. Jadi data yang ditarik nanti data hasil WPDB bukan data hasil ASPD. Oke, itu. Kemudian tadi ada beberapa pertanyaan tentang siswa yang tidak ikut ASPD. Monggo Bapak dan Ibu perlu diketahui ya, ASPD ini sifatnya pilihan, tidak wajib. Kalau ada siswa yang mau tidak ikut, monggo dipersilahkan.
itu tidak akan mengurangi hak siswa untuk ikut PPDB. Oke, sekali lagi, ketidakikutsertaan siswa di dalam ASPD tidak mengurangi hak siswa dalam mengikuti PPDB. Tapi perlu dicatat bahwa yang pertama, ASPD ini kita gunakan untuk pemetaan mutu pendidikan di DIY, bukan semata-mata untuk PPDB. Nah, dan kebetulan di PPDB nilainya kita pakai. Nilainya kita pakai meskipun tidak utuh, tapi porsinya saya kira cukup besar, 55%. Oke. Jadi kami sangat menyarankan kepada semua satuan pendidikan, termasuk pada siswanya untuk ikut PPDB. Meskipun tidak ikut PPDB, maksudnya ikut ASPD, meskipun ya ketidakikutsertaan ASPD itu tidak menghalangi siswa untuk ikut PPDB. Jadi satu hal yang berbeda. Ada yang raise hand dari SMP Negeri 2 Pakem, silakan. Sudah kayaknya Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak. Oke. Tanya Pak. Silakan. Halo. Silakan Pak. Ini dari 5 Panggang, Gunung Kidul Pak. Ini mau tanya tentang data siswa, itu kebetulan tadi saya sudah buka, itu ternyata ada siswa yang sudah lama tidak masuk ke sekolah tapi masih ada di situ, dan besok itu gimana Pak untuk pendataannya, itu dihapus atau penghapusnya gimana itu? Ada 3 anak, yang satu itu ABK. Oke, gini Pak, selama data siswa itu masih ada di Dapodik, data akan masuk ke data kami di ASPD. Karena data dari Dapodik ngalir ke PD, PD beres ngalir ke PD data beres ngalir ke server integrasi, dari server integrasi itu yang bisa kita tarik untuk ASPD. Jadi selama datanya masih ada, ya tetap akan ke data. Gitu Pak. Ya, maksudnya nanti untuk pendataannya apakah termasuk nilai raportnya nanti juga diisi atau gimana, terus di mapping juga, ya karena selama ini semester tersebut sudah tidak masuk itu Pak. Tidak masuk. Tapi keluar nggak dari sekolah? Tidak ada pernyataan keluar, tidak ada, karena dihubungi itu macam-macam, malahnya ada yang bekerja, ada yang keluar kota, tapi sudah lama, ada yang nggak mau jadi raportnya itu masih ada di sekolah, tapi tidak menyatakan keluar dari sekolah. Sudah berapa lama? Sudah semenjak kelas 8. Semenjak kelas 8. Kenapa marwahnya sekolahan tidak dipertahankan? Artinya ya kalau memang sudah itu ya sudah dikeluarkan. Atau monggo itu kebijakan dari sekolah. Jangan sampai nanti terganjal gara-gara data ya. Nah, maksudnya nanti di pendataan ini apakah diikutkan atau perlu dihapus, atau apa yang harus kami lakukan dengan data anak yang sudah di web itu, Pak? Jangan dihapus deh. Nanti kalau jenengan hapus, kita lebih susah memasukkan daripada itu. Artinya dibiarkan data itu kosong termasuk nilai raportnya. Tetap saja dimasukkan. Mungkin menambahkan saja nggak Pak? Mungkin menambahkan saja. Jadi kalau misalnya memang ingin dihapus, ya silakan di Dapodik dihapus dulu gitu saja. Di Dapodik dihapus, nanti kan ada surat dari Dapodik itu kan ada surat bukti siswa sudah keluar. Nah itu silakan lampirkan ke tim teknis, baru tim teknis berani menghapus dari server ASPD. Seperti itu Pak. Kalau selama belum ada surat bukti yang keluar-keluar seperti itu, ya itu tadi kembali ke sekolah, mau dianggap ada ya konsekuensinya seperti itu. Jadi nama itu akan tetap ada. Nilainya bagaimana ya? Kalau memang nilainya kosong ya uploadnya juga 0. Ya sudah gitu aja. Oh iya, ya. Ya sudah Pak, begitu saja. Terima kasih. Monggo. Yang lain silakan. Untuk tadi yang double tadi berarti nanti nunggu dari tim teknis nggih? Ya, yang double-double Bapak konfirmasi ke kami juga lewat surat resmi ya, kalau perlu ya. Nanti lewat WA nggak apa-apa, dikirimkan.
Oh, nggih. Berarti nanti kami kirimkan yang double lewat WA Ya. dengan menggunakan surat resmi. Oh, nggih, Nggih, nggih. nggih. Yang lain silakan. Sudah ada yang open mic dari MTS Muhammadiyah Bantul sama SMP 16. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, J. Saya kira kalau sudah tidak ada, sudah berjalan kurang lebih 2 jam, J, pertemuan pada kesempatan kali ini. Yang perlu kami informasikan kembali, mohon sekali lagi data-data dicermati dari masing-masing satuan pendidikan. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti tahun-tahun lalu merevisi nilai rapot pada saat proses PPDB berlangsung. Ini sekarang kita haramkan, ya. Jadi Bapak dan Ibu, kami mohon mulai saat ini sudah mengecek seluruh kelengkapan data, termasuk kebenaran datanya, kebenaran data nilai rapotnya. Jangan sampai terbalik, libatkan guru mapel masing-masing atau wali kelas masing-masing untuk memeriksa kembali kelengkapan data nilai rapotnya siswa masing-masing. Jangan sampai kebalik, jangan sampai tidak terinput, sehingga ini bisa merugikan siswa. Itu ada raise hand, silakan. SMP Narju Sleman. Pak Nawan mau bertanya, ini tadi saya sudah buka datanya, kemudian melihat tanggalnya itu peletakan tanggal, bulan, tahun itu terbalik antara tanggal sama bulan, itu akan seperti itu atau perlu diedit atau bagaimana? Kalau di webnya itu kan tulisan bulannya di depan 02, nanti tanggalnya di tengah dan tahun. Itu yang benar atau bagaimana? Apakah diedit atau tidak? Oke, Mas Ari, pripun Mas Ari? Misalnya ada terjadi kebalik seperti itu, nanti kita cek dulu ya, Tapi yang jelas ini kan sumbernya dari Pusdatin, entah sana yang kebalik kolomnya, atau memang dari sisi kita tim teknis yang kebalik dalam menampilkan ke Bapak Ibu, nanti kita cek lagi, nanti kita cek lagi. Yang jelas kalau misalnya terjadi kebalik seperti itu, pasti akan kebalik semuanya. Karena kita nggak membeda-bedakan ini dari sekolah A, dari sekolah B. Kita data dari Pusdatin, ada kolom tanggal, kolom bulan, kolom tahun, ya sudah kita tampilkan apa adanya. Nanti menunggu dari penjelasan ya, nanti kalau ada. Nanti kita lihat lagi kalau memang misalnya dari Pusdatinnya keliru, ya kita akan konfirmasi ke Pusdatin. Tapi kalau memang kekeliruan ada di sisi tim teknis, kita akan perbaiki secepatnya. Ya, terima kasih atas koreksinya, guys. Jadi mungkin juga karena kami keterbatasan ini ya, waktu lagi bulan Ramadan. Sedikit Pak, maaf mau tanya Pak. Iya, dari SMP 2 Bantul tadi. Untuk maaf Pak, peserta ide tadi itu kalau misalnya masih ada yang double belum bisa di-generate ya Pak? Oh ya. Ini generate data mana ya tadi? Data. Ini dia. Tombol generate data itu kami harapkan Bapak Ibu jangan main-main dengan tombol itu ya. Apalagi hari ini baru sosialisasi, hari ini langsung di-generate. Kami belum yakin. Oleh karena itu tombol tersebut masih kita disable. Silahkan nanti Bapak Ibu cross-check kembali, konfirmasi dengan kurikulum, dengan wakil kurikulum, dengan sarpras,
terkait dengan mapping ya, mapping ruang, mapping sesi, silakan minta pandangan beliau-beliau dulu, barangkali oke lah saat ini di depan mata itu ada mungkin baru 2 ruang misalnya, baru 2 ruang. Tapi mungkin dari Sarpras itu ada info, kita sedang mencari rekanan yang bisa meminjami kita supaya 3 ruang misalnya seperti itu. Otomatis kan nanti kalau misalnya siang ini Bapak Ibu sudah mapping 2 ruang, kemudian besok ada ruang baru, itu kan di mapping lagi. Kami tidak mau, kita sedang libur, tadi kan ada juga ya proktor teknisi yang tidak ingin liburan lebarannya terganggu. Kita juga dari mulai seperti itu. Kita tidak ingin, ya pokoknya ini aja lah. Jadi silahkan untuk generate data itu adalah kita di sini kasih statement final stage. Final stage itu langkah terakhir. Jadi kalau memang benar-benar pendataannya sudah fix ya, Bapak Ibu sudah cross check ke kurikulum, ke Sarpras, memang nanti ASPD-nya akan seperti ini, kita jumlah ruangnya sekian, jumlah sesinya sekian, baru nanti silakan Bapak Ibu klik tombol generate data. Karena tombol generate data itu akan membuat data macam-macam di server ini, data nomor peserta, data kode mapel, data apalah sebagainya. Nanti kalau misalnya keliru, ya kita berdua yang repot, maksudnya dari sekolah maupun tim medis. Jadi silahkan untuk generate data hari ini, khusus hari ini, atau entah nanti sampai info berikutnya, masih kita disable, kita masih memberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk mengecek betul-betul data mapping. Maaf Pak, maksud saya bukan generate data, itu maksud saya generate bukan ya. Generate template. Maaf, ternyata keliru. Ya, yang mana berarti Pak? Yang generate template yang Pak. Template yang mapping atau template rapor? Yang di Mapping ini berarti ya. Mapping Yang mapping itu Pak. Ini. Ya, ini laptop saya itu lemot banget. Sudah ngeklik, tapi belum. Nah ini ya halo tadi untuk mapping bagaimana? Maksud saya kalau masih ada peserta yang double, kita tidak bisa mengeklik file template mapping itu ya Pak, atau bagaimana? Oh, ya nanti saya coba pinjam akunnya ya Pak ya. Saya nanti pinjam akunnya dulu untuk ikut ngecek juga, karena kebetulan kemarin itu kita untuk testingnya maksudnya tidak ketemu kasus-kasus seperti ini. Kita kemarin yang untuk uji coba kok yang dilalah sekolah yang lempeng-lempeng aja itu loh Pak. nggak nemu kasus-kasus begini. Jadi belum tahu kalau ternyata ada data double dan tidak bisa digenerate. Nanti saya pinjam akunnya dulu untuk mencoba dan memperbaiki secepatnya. Itu aja sih Pak. Nderek Pak. Mungkin kalau untuk generate mungkin bisa, cuman kan kalau ada yang double takutnya kalau nanti sudah di generate itu kan nanti mengganggu mappingnya. Betul ya. Betul sekali Pak. Jadi ya takutnya nanti juga harusnya 100 jadi 110 misalnya itu ya siswanya Pak ya. Betul. Maaf Pak, izin bertanya. Ya silakan. Silakan Pak, langsung Pak. Untuk nilai yang diupload itu nilai pengetahuan atau nilai keterampilan atau rata-rata keduanya? Pengetahuan Pak. Oh ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, sudah ada 3 raise hand. Pak Hamdani Wigatno, Pak Sapar, Pak Lili. Silahkan salah satu. Saya Pak, dari SMP Muhammadiyah 1 Ngodian Pak. Silakan Pak. Yang saya tanyakan ketika mapping siswa itu ternyata ada nama siswa itu karakternya hurufnya itu berbeda, upper stroke jadi huruf yang lain gitu. Jadi karakter aneh gitu. Oke, nanti
kita berarti untuk seharusnya Astoprof akan terkonversi menjadi tanda petik 1 ya seharusnya. Jadi aneh ya. Nanti kita cek. Nanti kita catat. Tadi dari mana Pak? SMP Muhammadiyah 1 Godean. Hamdani Pak. Muhammadiyah Godean. Godean. Izin bertanya, Pak. Halo. Ya, silahkan. Dari mana? Pak, dari SMP Negeri 1 Ngaglik, Pak Ari. Ini saya coba download. Ngaglik. Oke. Ini saya coba download mapping. Ini ada satu anak itu kan namanya panjang sekali. Apakah memang ini hilang satu nama ya, Pak? Namanya jadi kurang ya? Ya, kurang. Oke, nanti kita cek dulu juga Pak, cek maksimum jumlah karakternya akan kita cek lagi. Oh ya, terima kasih Pak. Ada nama yang kurang. Oke, SMP 16 Pak Lili, silahkan Pak. Iya, bisa didengar ya Pak ya? Silakan. SMP 16 tadi saya sudah download mappingnya, itu ternyata masih kurang satu kelas Pak, yang kelas SKS belum masuk. Itu berarti kita ngajukan dulu ke dinas, baru kemudian bisa download lagi gitu ya Pak ya? Ya, untuk yang siswa kurang seperti SKS itu karena kurangnya banyak ya, ada yang 1 rombel, ada yang 2 rombel. Itu di SMP 5, SMP 2 sama ini SMP 16 silahkan Pak diajukan bersurat ya. Iya. Ada lagi Pak? Izin bertanya Bapak. Sebentar, ada lagi Pak Lili? Sementara sudah Pak. Oh ada satu Pak, yaitu ada satu siswa itu sudah sejak TPM itu sudah nggak ikut Pak, karena sakitnya parah gitu. Tapi kita konsultasikan ke dinas, itu nggak ikut nggak apa-apa, tapi nanti tetap bisa lulus katanya seperti itu. Itu bagaimana Pak? Iya, kan sudah kita sampaikan tadi, ASPD ini tidak pengaruh ke kelulusan. Jangan sampai nilai ASPD dipakai di kelulusan. Sekarang mau tidak ikut, nggak masalah, monggo silahkan. Tapi tetap dicantumkan nggih Pak, disertakan nggih? Tetap saja silahkan. Oh nggih, terima kasih Pak. Nggih. Ampun? Ampun. Nggih, Bu Roma silahkan. Terima kasih. Silahkan. Halo. Saya Pak mau bertanya. Silakan. Ya, mohon maaf Pak, saya dari SMP 1 Kasihan. Mau menanyakan Pak, apabila ada anak yang dari mulai awal semester itu tidak masuk karena sakit, kemudian kita kemarin sudah sudah konsultasi ke dinas, anaknya nanti mau mengulang, kira-kira bagaimana nih Pak? Mengulang maksudnya tidak naik kelas? Iya. Berarti semester depan baru eksekusinya. Nah, tahun depan mungkin baru mengulang kelas 9 ngaten. Ya berarti sementara ya dibiarkan dulu, nanti penonaktifan kan nanti di tahun berikutnya. Kemarin kan kalau dari operator Dapodik kemarin kan disarankan untuk nanti ketika sudah mau pendataan kelas 9 diturunkan kelas sehingga nanti tidak masuk ke kelas 9. Nah, ini karena kan sudah ambil dari Pusdatin, apakah nanti kira-kira ada kesempatan untuk ambil Pusdatin lagi atau enggak, nonton loh Pak. Kalau misalnya enggak kan otomatis anaknya akan terdaftar terus nonton. Iya, makanya ini kan jadi kan prosesnya perubahan kelas itu kan nanti di semester depan.
Iya, heeh. Ya kan otomatis sekarang tetap ada. Oh, nggih, berarti saya tidak perlu mengisikan data-datanya ya, Pak? Saya kira diisikan saja, Bu. Nggak apa-apa. Oh, tetap diisikan ngaten? Iya. Meskipun nanti tidak ikut ASPD ngaten? Iya, nggak apa-apa. Oh, Tetap nggih. aja. Kalau tidak ada nilainya, Pak, untuk semester 5-nya? Dikasih 0. Oh, ngaten. Ya, Iya. siap, Bapak. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum. Yang lain yang open mic silakan. Bu Rohma, Fitness Muhammad yang bantu. Halo. Berarti open mic. Sempat presiden juga. Masuk, halo Pak. Silakan. Ini mau nanya, untuk yang upload surat pernyataan mandiri untuk menumpang lewat mana ya? Halo? Mas Ari? Ya, untuk surat pernyataan itu Iya. di menu profil sekolah Bu untuk surat pernyataan, tapi di situ hanya surat pernyataan bahwa siap melaksanakan ASPD ya, maksudnya siap melaksanakan ASPD secara integritas. Tidak perlu ada kata-kata menumpang atau mandiri. Untuk menumpang atau mandiri itu tidak perlu surat pernyataan, maksudnya gitu. Langsung saja pelaksanaannya dipilih penumpang. Ini di tempat saya kan sudah di status pelaksanaan sudah mandiri, tapi kan surat pernyataan belum mengupload. Nah, itu lewatnya untuk menguploadnya lewat mana ya, Pak? Lewat menu profil sekolah. Oh, profil ini sekolah. yang sedang saya tampilkan di Zoom ini. Di situ ada kolom untuk mengupload surat pernyataan. Jadi silakan di scan pakai scanner atau alat scanner atau HP cam scanner, bentuknya PDF nanti diupload ke sini. Terima kasih Pak. Ya. Pak Sapar, raise hand, silakan Pak. Iya, terima kasih Pak. Mau bertanya lagi ini untuk bagian Pak, bagian daftar PD kemudian edit data siswa. Itu nampaknya ada Pak, kebalik antara tanggal lahir dan bulan lahir. Contohnya dari siswa kami itu tanggal lahirnya tanggal 3, bulan lahirnya tanggal 31. Itu kebalik, harusnya tanggal lahirnya 31, bulan lahirnya tanggal 3. Itu apakah perlu kami edit atau nanti ada penyesuaian dari tim teknis Pak? Karena namanya ini datanya kebalik. Terima kasih. Ya, untuk yang seperti itu nanti biar kita cek dulu ya Pak ya, karena itu kan berdasarkan format yang dipakai, format yang panjenengan pakai sama format yang kita pakai sama teman-teman tim teknis mungkin berbeda ya. Berbeda. Kalau mungkin panjenengan pakai Indonesia, format Indonesia, nah ini Mas Ari pakai format Moskow atau format Papua Nugini kan kita nggak tahu. Hongkong lah. Nah, itu makanya kita cek dulu aja nanti. Yang jelas kan sudah berbeda jauh tuh. Antara bulan dan tahun sudah, yang tanggal sudah di atas 30. Oke. Nah, itu nanti nggak masalah. Artinya sementara kita cek dulu aja nanti. Oke. Berarti sementara kami abaikan dulu ya Pak? Ya, abaikan dulu Pak. Karena itu data dari kami, itu data dari Pusdatin. Oke, mungkin nambahin aja ya, karena sudah beberapa ada laporan yang menyatakan bahwa kebalik, kemungkinan ini tetap salah satu memang ada yang kebalik, entah dari Pusdatin atau entah dari tim teknis. Untuk itu Bapak Ibu sepertinya tidak perlu melakukan apa-apa. Jadi biarkan saja seperti itu dulu, nanti biar kita dari sistem yang menyesuaikan. Mungkin memang kolom tanggal keliru membaca kolom bulan keliru membaca kolom tanggal, misalnya seperti itu. Jadi karena sudah beberapa laporan dari sekolah, ini pasti ini ada yang belok data. Jadi karena belok secara global ya nanti kita luruskan saja. Jadi maksudnya Bapak Ibu tidak perlu diubah. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mengubah, malah kita jalurnya di server ini sudah kita betulkan, malah Bapak Ibu jadi keliru. Jadi ini yang salah adalah jalurnya. Nanti akan kita perbaiki dulu jalurnya.
Oke, sudah clear ya Pak ya. Masalah itu untuk sementara data tidak dirubah dulu untuk format tanggal lahir dan sebagainya. Kemudian untuk nama, data-data seperti nama, kalau memang ada perbaikan silakan nanti diedit di sisi web CBT atau juga CBT maupun di sisi Dapodik atau emis, silakan diperbaiki di verbal PD-nya. Masih ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Open mic Pak Azwan. Ya, SMP Pak 2 mau Sandet. bertanya. Ya, Ini silakan. kalau apa namanya ada siswa yang kemarin sudah dikeluarkan, tapi di sini masih masuk karena tadi untuk apa namanya untuk anunya kan masih putus-putus, jadi belum begitu jelas. Jadi siswanya sudah keluar, tapi di data sini kebetulan ini juga tadi baru bisa download apa namanya mappingnya. Terus masih ada nama anak tersebut yang masih masuk, nonton. Oke, ya Itu sudah sementara biarkan seperti diamkan itu dulu Pak. ya. Ya, didiamkan dulu, tetap diproses. Nanti Terus besok silakan prosesnya diupload. bersurat ke Iya. kami kalau memang itu Nambah dikit nanti aja kita sih, Pak. soft delete. Ya, jadi kalau memang benar-benar sudah keluar, sudah ada bukti surat keluarnya dari Dapodik, silakan nanti itu dilampirkan kepada kami. Nanti data di server ASPD akan kita hapus. Oh gitu. Itu nanti supaya nanti kirimnya lewat langsung ke dinas provinsi atau bisa lewat anu Pak, nanti mengirimkan hardnya ke dinas provinsi, kemudian gitu. untuk softnya nanti bisa ke tim teknis. Oh, Jadi ngeten, tetap nggih, mengirim nggih. dua itu ya. Jadi kirimkan soft supaya kita langsung eksekusi secara cepat. Nggih, nggih. Secara hard juga untuk arsip gitu. Oh, nggih, nggih. Nggih, matur suwun. Ini Pak, mohon maaf satu lagi. Di nama sekolah tempat kami itu kan sudah berganti, tapi masih tertulis nama yang lama. Masih tertulis MTS Muhammadiyah PP Bantul. Seharusnya MTS Muhammadiyah Bantul, Pak. Seharusnya MTS Muhammadiyah Bantul. Ya, nanti kita cek, Bu. Ya, ada atau mungkin ada surat keterangan perubahan nomenklatur, ada buktinya. Ya, ada Pak, nanti saya Ada kirim. itu Pak. Itu sudah dari tahun kemarin sebenarnya. Nah, itu aja. Nanti ya berarti datanya belum masuk ke tim teknis. Itu aja. Jadi ya kalau memang sudah ada buktinya ya nanti kita proses itu aja. Nah, intinya kan kami dari tim teknis itu tidak ingin mempersulit Bapak Ibu. Jadi kalau memang misalnya ada data yang berbeda, kalau memang ada buktinya nanti kita proses. Kalau tidak ada buktinya ya sudah kita pending, biarkan apa adanya supaya kita semuanya ya sama-sama enak. Maksudnya ketika nanti ke depan ada komplain-komplain dari berbagai pihak, kita sudah punya jawabannya. Jadi seperti itu. Oke, masih ada yang lain? Masalah pendataan, raise hand Pak Heru Darmawan, silahkan. Baik Pak, saya ingin bertanya yang berkaitan dengan rombel itu, kan tahun kemarin tulisannya 9A itu pakai angka, sedangkan yang dicontohkan tadi adalah pakai Romawi. Yang akan digunakan itu yang mana ya Pak ya? Sesuaikan dengan nama rombel di Dapodik aja Pak. Oh ya, gih Pak. Di Dapodik atau di emis ya. Jadi kalau tadi menggunakan Romawi karena kebiasaan saya sendiri nulis itu pakai Romawi, jadi ya untuk nyongnya tadi pakai Romawi biar cepet aja. Tidak ada tendensi apapun. Oh, gih Pak. Enggak, masih ada yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan, yang lainnya? Pak Muhammad Wasil. Sekedar menguatkan memang tanggal dan bulan terbalik Pak. Jadi mungkin semuanya itu. Ya, itu masalah format Pak.
tidak perlu dikhawatirkan, nanti akan kita cek lagi. Monggo, masih ada lagi? Oke, saya kira perlu kita batasi ya, sudah jam hampir setengah 12 hampir zuhur. Saya kira cukup ya Mas Ari? Cukup sih insya Allah, dari tadi pertanyaannya diulang. Oke, nanti insya Allah materinya Mas Ari akan kita perbaiki lagi, kita sempurnakan lagi untuk kita share ke Bapak Ibu semuanya, biar bisa lebih mudah dipahami. Dan sekali lagi kami sangat mengingatkan pada Bapak Ibu, bukan berarti kami memberikan THR, tugas hari raya, tapi silakan nanti bisa diperbaiki setelah hari raya, tapi mohon diidentifikasi dulu permasalahannya. Kalau memang masih ada data siswa yang kurang, itu silakan sampaikan ke kami secara tertulis. Secara tertulis ada surat dari kepala sekolah, kepala madrasah, kepala lembaga kepada kami, disertai bukti-bukti yang ada. Kalau memang bukti-bukti yang ada itu kita ada itu bisa menunjukkan bahwa siswanya memang jelas-jelas sudah terdata, ya sudah nanti kita proses. Nanti prosesnya seperti apa akan kita upayakan, karena kami juga masih mengupayakan untuk tetap terhubung dengan servernya Dapodik dan servernya Pusdatin, ya, di mana server Pudasin itu juga sudah mencakup siswa-siswa data siswa yang dari madrasah dan dari non formal, jadi mudah-mudahan nanti semuanya sudah tercover. Oke, saya kira demikian Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami sangat menunggu kalau ada perkembangan informasi tentang ketidakcocokan data siswa kepada kami, langsung disampaikan surat. Silakan surat dibuat, dikirimkan ke WA lewat saya, nggak masalah. Nanti akan kita cek, akan kita satu persatu kita kita koordinasikan dengan tim pusat. Oke, demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih pada teman-teman tim teknis, Mas Ari, Mas Parjanto, Mas Rusli, atau yang semua yang sudah muncul, kemudian Bapak dan Ibu pengelola data di sekolah, madrasah, lembaga, dan PKPBS Wusto. Terima kasih sekali Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten, di Kemenak Kabupaten. Terima kasih sekali sudah bergabung juga. Mohon maaf kami hanya bisa menggunakan 500 user, ya. Jadi sebagian bisa atau sudah mengikuti lewat live Zoom. Mohon maaf sekali atas keterbatasan kami, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu besok di setelah Lebaran, dan mudah-mudahan kita semua dalam selalu dinaungi kesehatan dan kesejahteraan. Oke, demikian kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.